Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah. Kali ini kami coba lebih mengenal tentang sosok Sunan Kalijaga. Beliau, Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali songo atau wali sembilan yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Tahukah kita semua kisah mengenai Sunan Kalijaga? Beliau yang bernama Raden Mas Syaid merupakan nama kecil Sunan Kalijaga yang lahir pada 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra seorang bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam. Cara pendekatan yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan memakai sarana kesenian dan kebudayaan. Sebelum menjadi penyebar agama Islam, Raden Mas Syaid saat remaja sering melakukan tindakan kekerasan, berkelahi hingga merampok. Kemudian Raden Mas Syaid sering membongkar gudang kadipaten dengan mengambil bahan makanan dan membagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukan dengan cara diam-diam. Saat diintai oleh penjaga keamanan kadipaten, Raden Mas Syaid tertangkap basah, kemudian dibawa dan dihadapkan kepada ayahnya, yaitu Adipati Tumenggung Wilatikta. Tindakan yang dilakukan Raden Mas Syaid membuat ayahnya malu dan kemudian ayahnya mengusir Raden Mas Syaid. Namun Sunan Kalijaga tetap melakukan tindakan tersebut. Hasilnya dibagikan ke masyarakat miskin. Kemudian saat berada di hutan Jatiwangi, Raden Mas Syaid bertemu dengan Sunan Bonang. Lalu Sunan Bonang dibegal dan dirampas tongkatnya oleh Raden Mas Syaid. Saat menjalankan aksinya, Sunan Bonang menasehati dan membuat Raden Mas Syaid sadar. Akhirnya sadar dan belajar dari Sunan Bonang. Ia pun kemudian menjadi murid Sunan Bonang dan menjadi salah satu wali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Namun sebelum diangkat oleh Sunan Bonang menjadi muridnya, beliau Raden Mas Syaid diberikan persyaratan, yaitu disuruh menunggu tongkat yang ditancapkan di pinggir kali. Oleh karena itulah Raden Mas Syaid dijuluki oleh Sunan Kalijaga sampai masyhur di Nusantara ini. Ikhwafillah, lalu kemudian Raden Syaid banyak belajar ilmu dari Sunan Bonang seperti kesenian, kebudayaan, belajar kesastraan Jawa dan mengetahui tentang ilmu falak. Tidak hanya itu, tapi juga ilmu-ilmu ruhaniyah dalam ajaran agama Islam hingga diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Sunan Kalijaga aktif berdakwah di tanah Jawa setelah sekembalinya dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar. Kemudian Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di desa Kalijaga, Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga dengan cara mendekatkan lewat kesenian dan kearifan lokal. Sunan Kalijaga terlebih dahulu mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar, kalau mereka adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Dakwah Sunan Kalijaga dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di tanah Jawa lebih banyak dengan menggunakan pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Tidak hanya itu yang dijadikan Sunan Kalijaga sebagai media dakwah. Kemudian Sunan Kalijaga juga merancang pendekatan yang sesuai dengan penduduk Jawa, yaitu akulturasi budaya dengan menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam segi-segi budaya lokal. Ia juga menyumbangkan ide seperti perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, permainan tradisional untuk anak-anak, hingga musik gamelan. Begitu banyak karya-karya yang sudah dibuat Sunan Kalijaga yang dijadikan media berdakwah di masyarakat.
Bahkan hingga saat ini masih sering dilakukan dan diajarkan di masyarakat serta tersebar di wilayah Indonesia, seperti tembang lir ilir yang masih diajarkan di masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Ada gubahan puitis, rancangan dan lakon wayang kulit hingga formasi alat-alat gamelan. Saat berdakwah dengan menggunakan wayang kulit, Sunan Kalijaga mengganti cerita wayang yang sebelumnya tentang Ramayana dan Mahabharata dari cerita ajaran Hindu diubah dengan memasukkan cerita-cerita Islami. Bentuk wayang juga diubah, di mana mengubah dari bentuk manusia menjadi bentuk kreasi baru yang mirip karikatur. Lalu kemudian dicontohkan orang yang menghadap ke depan diukir dengan letak bahu di depan dan di belakang. Tangan wayang kulit dibuat panjang hingga menyentuh kakinya. Meski menghadap ke depan, matanya dibuat tampak utuh. Kemudian Sunan Kalijaga berperan penting dalam membentuk karakter Islam di tanah Jawa bahkan Nusantara yang lentur, toleran, dan penuh kearifan lokal. Terlepas dari mitos atau legenda yang menyertai, Sunan Kalijaga telah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis, produktif, dan kreatif. Dari tangan Sunan Kalijaga tumbuh wajah Islam kultural, moderat, lentur, dan menyerap beragam ekspresi budaya lokal. Bukan hanya lakon wayang dan tembang lir-ilir, tradisi tahlilan, sulukan, sedekat bumi, hingga arsitektur masjid yang bernuansa Jawa juga kerap dikaitkan dengan spirit dakwahnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sahabat ikhwah fillah rahimakumullah, demikian sekelumit kita mengenal sosok Sunan Kalijaga. Semakin kita mengenal para waliullah, mudah-mudahan semakin kita cinta kepada beliau semua, dan semoga semua kecintaan kita menjadikan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah-kisah waliullah yang kita petik pelajaran dan bisa kita jadikan contoh uswah dalam kita menjalani kehidupan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.